Ya, hari ini kita akan membahas tentang inverter, yaitu konverter yang mengubah energi dari DC ke AC, ya, dari DC ke AC. Nah, ini sebagai gambarannya untuk gambaran umumnya, ya, teknologi inverter itu diagramnya seperti ini. Jadi di bagian masukan itu ada sumber daya atau sumber tenaga atau sumber tegangan yang DC, ya. Jadi baik itu DC, tegangan DC maupun arus DC. Kemudian kita ada topologi inverternya di tengah-tengah, dan luarannya nanti akan menghasilkan gelombang yang bentuknya idealnya itu sinusoidal. Tapi paling tidak luarannya nanti adalah bentuknya AC, ya. Artinya tegangan ataupun arus nanti akan bolak-balik dia, positif negatif positif negatif. Idealnya tentu adalah sinusoidal. Cuma nanti akan kita lihat pada praktisnya ini akan sulit didapati, ya. Idealnya juga pada masukan ini nggak ada komponen AC-nya dimasukkan, ya, karena masukan ini kan DC, ya. Jadi harusnya tegangan maupun arus dimasukkan itu nggak ada komponen AC-nya dan tidak ada harmonisanya. Sementara di bagian luar, jadi di bagian output itu nggak ada komponen DC-nya, idealnya, ya, nggak ada komponen DC-nya dan tidak ada harmonisanya juga, gitu, ya. Ini gambaran umum dari inverter, ya, dan juga properti yang ideal dari inverter dalam segi masukan maupun dari segi luaran, ya. Nah, untuk diagram rangkaiannya itu terdiri dari dua secara umum, yaitu rangkaian topologinya sendiri, topologi inverternya, dan juga ada yang diberi nama controllernya, ya. Dan ini tentunya berbeda karena untuk inverternya sendiri ini adalah rangkaian di mana daya mengalir di dalamnya. Di daya yang besar mengalir di dalamnya. Sementara rangkaian kontrol atau pengendali ini tidak memakan daya, ya. Seharusnya makan dayanya sangat-sangat kecil. Jadi arus seharusnya tidak masuk ke dalam rangkaian pengendali ini. Dia hanya mengolah tegangan, tidak ada arus. Arusnya sangat kecil, ya. Jadi tidak mengolah daya dia. Sementara yang atas, yang topologi inverter, dia akan memproses daya, ya. Jadi kalau misalnya daya yang diminta oleh beban itu 1 kilowatt, ya 1 kilowatt gitu, ya, maka mayoritas dari 1 kilowatt itu akan mengalir di inverter. Sementara sebagian kecil saja, mungkin dalam hitungan 1 watt atau kurang, itu akan diserap oleh pengendali, ya. Seperti itu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa inverter adalah rangkaian yang mengubah dari DC ke AC. Masukannya adalah sumber DC, sedangkan keluarannya adalah bisa satu fasa, bisa juga 3 fasa, ya. Ini harusnya output, ini bukan input, ini salah ini. Oh, maaf, ini artinya input may come from a DC source or from a rectified. Salah saya. Jadi maksudnya di bagian input ini kan DC, ya. Bagian input ini kan DC, dan DC ini bisa dari sumber tegangan DC, bisa juga dari sumber tegangan AC yang kemudian disearahkan. Jadi bisa juga dari sumber tegangan DC yang kemudian disearahkan, gitu, ya. Maaf ini muncul ini, ya, yang disearahkan. Gitu. Ini jadi bisa dari sumber DC atau sumber AC yang disearahkan. Keluarannya itu bisa single phase atau three phase, jadi bisa 1 fasa atau 3 fasa, gitu, ya. Oke. Switching inverter ini adalah metode di mana kita mengubah DC ke AC secara statik tanpa ada pergerakan dari secara fisik, ya, pergerakan dari komponen-komponennya. Karena teknologi zaman dulu, ya, sebelum ada static inverter itu memakai mesin untuk mengubah dari DC ke AC, itu memakai mesin, ya, dari DC generator dikapel ke mesin,
yang AC ya, kemudian mesin AC-nya ini kemudian yang yang mengenerate AC. Jadi dari DC motor, maaf, dari DC motor kemudian dikapel ke AC, mesin AC yang generator gitu. Ini zaman dulu ya, sebelum ada switching mode inverter. Ya. Dari tipenya ada dua, dilihat dari masukannya ya, itu ada dua, yaitu yang disebut current source inverter dan satu lagi voltage source inverter. Current source inverter ini artinya inputnya itu atau masukannya itu beraksi sebagai atau berfungsi seperti sumber arus DC, seperti sumber arus DC. Dan ini biasanya dipakai di aplikasi-aplikasi yang kapasitas dayanya sangat tinggi. Ya, biasanya dipakai untuk yang puluhan sampai ratusan kilowatt ya. Dan ini nggak banyak dipakai, ini jarang dipakai. Ya. Dipakainya mungkin untuk mesin-mesin besar yang dipakai di perkapalan misalnya. Nah, ini bisa dipakai untuk current source inverter, biasa dipakai di situ. Yang lebih umum adalah voltage source inverter. Ini sangat umum, artinya sumber masukannya itu berfungsi seperti sumber tegangan, ya, sumber tegangan. Dan ini sangat umum dipakai, seperti saya bilang. Jadi inverter yang dipakai di solar panel atau di adjustable speed drive, pengendali motor itu ya untuk pompa listrik maupun pompa irigasi itu biasanya memakai voltage source inverter. Ya. Untuk dilihat dari bentuk gelombang keluarannya, itu inverter itu dibagi menjadi dua. Yang satu square wave inverter, yang satunya lagi PWM ya. Jadi ada dua, dilihat dari bentuk gelombang keluarannya. Di square wave inverter ini, tegangan masukannya itu harus kita variasikan untuk bisa menghasilkan RMS yang berbeda di luarannya. Nah, ini mungkin saya gambar aja deh ya. Ini perbedaan antara PWM dengan square wave inverter. Kalau square wave inverter, diagramnya sama seperti sebelumnya, seperti ini ya. Ini inverter topologinya. Masukannya di sini ya, in, out. Nah, ini luarannya dulu ya. Luarannya itu bentuknya ya seperti square wave. Ya, seperti ini. Dan ini bisa ada variasi lain ya. Contohnya, luarannya bisa seperti ini gelombangnya. Ya. Bisa juga seperti ini. Ya. Ini beberapa bentuk gelombang yang dihasilkan oleh square wave inverter. Ya. Ini yang kita sebut sebagai simple inverter atau the basic inverter ya. Basic square wave inverter. Ini yang kita sebut sebagai modified square wave. Nanti kita bahas. Dan terakhir ini disebut sebagai multi level ya, multi level inverter. Kalau ini yang simple aja nih, basic nih, basic square wave. Nah, itu untuk segi output gelombangnya seperti itu. Nah, selain itu kalau inverternya berjenisnya square wave, ya, perbedaannya dengan PWM adalah ini ada controllernya juga sama. Seperti ini. Cuman controllernya ini yang akan mengendalikan frekuensi. Karena di outputnya ini kan ada frekuensi dan ada puncak ya, atau RMS lah ya. Or peak ya. Ya, puncak atau RMS. Ya, bisa lah antara puncak atau RMS. Nah, ini untuk mengendalikan frekuensi di keluaran, misalnya kalau di Indonesia kan 50 Hz ya, maka controllernya ini yang kemudian harus
dipasang supaya frekuensi luarannya itu 50 Hz. Sementara untuk RMS, besaran RMS kalau di Indonesia 220 yang umum gitu ya untuk single pasang, maka yang diubah itu bukan dari controllernya tapi dari inputnya. Jadi inputnya ini sebelum masuk ke input inverter itu ada rangkaian lagi. Dan ini tergantung dari bentuk sumbernya. Kalau misalnya bentuk sumbernya adalah DC seperti ini, maka yang kita pakai adalah DC to DC converter. Kita belum bahas ya DC to DC. Nah, nanti dari sini inputnya akan bisa kita adjust. Ya, ini kan fix nih. Ini fix DC input. Nanti output dari DC to DC ini itu akan bervariasi ininya besaran tegangannya. Dan ini yang nanti akan bisa memberikan tegangan yang berbeda-beda pada luaran dari inverter. Paham ya? Jadi mulai dari fix DC, masukkan ke DC to DC, maka keluaran dari DC to DC ini yang kemudian akan menjadi input dari inverter. Ya. Karena dia melalui DC to DC, maka inputnya ini bisa diubah-ubah, sehingga RMS dari luaran inverter juga bisa diubah-ubah. Ya. Kalau dia bentuknya AC, sumber tegangannya AC ya, fix AC, maka harus pakai rectifier. Yang sudah kita pelajari ya. Cuman di sini rectifiernya harus yang memakai thyristor, supaya nanti ini bisa menjadi alternatif gitu ya. Supaya nanti V inputnya juga bisa diubah-ubah. Jadi tergantung dari sumber tegangannya. Kalau misalnya sumber tegangannya DC, pakai DC to DC. Kalau sumber tegangannya AC, pakai rectifier yang menggunakan thyristor. Seperti itu. Sementara kalau PWM, ada pertanyaan dulu sampai sini untuk yang square wave. Untuk yang PWM, ya saya gambar juga yang PWM nih. Sama juga ya, seperti ini. Ada inputnya, ada outputnya gitu kan ya. Outputnya ada frekuensinya, ada RMS-nya atau peak-nya. Gitu ya. Ini inverternya, rangkaiannya di sini, dan ada controllernya. Seperti itu. Ya. Untuk gelombangnya, PWM ini untuk gelombangnya sangat, sangat berbeda. Nah, nanti kita lihat ada yang bentuknya seperti ini saya exaggerate dulu ya, ininya, waveformnya. Seperti ini ada, ya, ada juga yang seperti ini. Ya, seperti ini ya. Saya agak susah gambarnya. Ini nanti dia salah. Ada yang seperti ini. Ya, kira-kira seperti inilah. Agak susah gambarnya. Ya, seperti ini. Nah, ini nolnya di sini, nolnya di sini. Kalau ini namanya unipolar PWM, yang ini namanya bipolar PWM. Ya, nanti kita bahas hari ini. Nah, bedanya itu ya, salah satunya adalah bentuk gelombangnya berbeda, tidak seperti square wave. Nah, untuk sistem kendalinya, rangkaian kendalinya, ini yang menentukan frekuensi dari luaran itu adalah controllernya, sama kayak square wave. Tapi kalau di square wave tadi kan yang menentukan RMS sama atau puncak itu kan dari input ya. Kalau di PWM enggak.
yang menentukan RMS itu juga berasal dari controllernya. Jadi dari sini. Jadi yang mengatur frekuensi dan titik puncak atau RMS dari luaran itu dua-duanya berasal dari controller. Jadi lebih simple. Ya, jadi inputnya ini tidak perlu ada rangkaian lagi. Ya, kalau dia DC ya langsung aja seperti ini, nggak perlu ada DC to DC. Ya, makanya dia lebih populer daripada multi level. Daripada square wave, daripada yang ini. Ya, kalau ini agak repot karena ada dua rangkaian elektronika dayanya yang dipakai di bagian input dan di inverternya. Kalau ini cuma satu dia, di inverternya aja, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya kira mudah-mudahan gitu ya, bisa jelas. Ada pertanyaan? Oh ini Prof, paling nanya yang frekuensinya nanti jauh beda dong Prof, yang unipolar sama bipolar. Kalau dari gambar, apa bagaimana Prof? Ya nanti kita bahas. Memang kelihatannya ini jelek banget ya, kelihatannya jelek banget. Tapi setelah difilter nanti akan jadi bagus, lebih bagus dari yang square wave. Gitu. Justru yang square wave ini nanti agak susah mendapatkan sinusoidal. Tadi kan saya sudah bilang bahwa idealnya kan sinusoidal kan ya, idealnya. Nah ini susah nih dapat sinusoidal nih. Tapi untuk yang PWM itu akan lebih mudah. Jadi emang tanpa filter lebih jelek, tapi kalau sudah difilter akan bagus dia. Ya, nanti kita bahas lagi. Gitu. Ya? Oke. Terima kasih Prof. Ada pertanyaan lagi? Dan oke. Ya ini contoh controller chip ya yang bisa kita pakai untuk inverter. Ini sekarang sudah banyak lagi lah. Ini zaman tahun berapa ini ya? Nah, ini perusahaannya International Rectifier, IR ini International Rectifier, sekarang sudah dibeli oleh perusahaan lebih besar namanya Infineon. Jadi silakan ke website yang namanya Infineon dan cari chip yang namanya, biasanya disebutnya half bridge driver, atau full bridge driver. Nah, ini bisa dipakai untuk inverter. Nah, ini half bridge ini. Karena dia ada 2, 1, 2. Seperti itu. Ini contoh rangkaian yang dibuat oleh mahasiswa saya ya, pada tahun 2001 udah lama ya. Ini udah lama. Dan ini dibuatnya di breadboard jadi nggak bagus ini. Ya, harusnya dibuatnya seperti ini, di protoboard ya kita sebutnya. Oke. Ini tadi saya sudah bahas secara umum apa itu PWM ya. Nah, itu gambarnya seperti itu. Ini sebelum difilter, nanti kalau sudah difilter dia akan jadi seperti sinusoidal. Ini gambar dari motor drive yang ada di lab saya di Cal Poly. Ini sudah lama ini, buatan Siemens. Ini sudah nggak dipakai lagi karena sudah kadaluarsa lah. Yang ini juga sebenarnya sudah agak obsolete ya. Jadi ada lagi yang baru kita punya. Nah ini bedanya yang sebelah kiri ini 3 fasa, masukannya 3 fasa, luarannya 3 fasa. Kalau saya nggak salah ya, bentar. Maaf, salah. Masukannya single phase ya. Masukannya 1 fasa, luarannya 3 fasa. Dan ukurannya kelihatan lebih besar dari yang sebelahnya. Yang sebelah ini 3 fasa, masukannya 3 fasa, luarannya 3 fasa, dan yang sebelah kanan ini bisa 1 horsepower ya. Ininya dayanya. Ini sama-sama 1 horsepower. Nah, jadi kelihatan teknologi yang bedanya 10 tahun, ini jarak antara keduanya ini sekitar 10 tahun bedanya. Ada lagi satu yang kami punya, yang lebih baru lagi, itu kira-kira ukurannya seperti ini, kalau saya bandingkan ya, dengan yang sebelumnya nih. Ini malah 2 horsepower, jadi lebih banyak lagi dayanya, 2 kali lipat, cuman ukurannya semakin kecil. Nah, ini sama 3 fasa juga, 3 fasa masukan, 3 fasa keluaran. Nah, ini bukti teknologi ya, semakin maju, teknologi semikonduktor semakin maju, jadi ukuran inverter pun semakin kecil. Sayangnya saya belum masukkan gambar yang sekarang ini.
Ya. Oke, saya mulai dari square wave ya. Jadi tadi sudah pembahasan secara umum apa itu square wave inverter dan PWM. Ya, kita balik lagi ke square wave. Nah, square wave ini seperti saya bilang tadi akan menghasilkan gelombang luaran yang bentuknya seperti square wave. Ya. Nah ini, kalau dilihat dari rangkaiannya ada dua macam, namanya full bridge dan half bridge. Full bridge dan half bridge ya. Full bridge ini juga dikenal sebagai H bridge. Jadi, banyak sekali dipakai untuk motor ya, untuk pengendali motor, rangkaian pengendali kecepatan motor. Biasanya mereka nyebutnya H bridge. Kenapa disebut H bridge? Karena bentuknya seperti huruf H ya, seperti ini. Ya, huruf H. Ya, seperti itu. Pakai merah saja kok ya. Ya, itu H bridge. Ya. Ini rangkaiannya seperti ini, sangat simpel ya. Terdiri dari tegangan masukan, 4 saklar elektronik, S1 sampai S4 ya, saklar elektronik seperti ini, dan bebannya dipasang seperti itu, di bagian tengah-tengah gitu ya. Nah, dari sini kita bisa, nanti kita bisa lihat seperti apa saja pengoperasian dari rangkaian ini ya. Cuman sebelum saya ke sana, luaran dari rangkaian ini ya, kalau ini kan beban ya, ini beban nih. Ini kalau saya definisikan ini sebagai, referensikan ini sebagai positifnya, ini sebagai negatifnya. Jadi positif, tegangan positif sisi beban, tegangan negatif sisi beban. Maka nanti yang terjadi adalah dengan dengan square wave inverter, tegangan yang dilihat oleh beban itu nanti ada yang bisa plus VDC, ada yang bisa minus VDC, ada juga yang nol. VDC ini adalah input ya. Jadi asumsinya ini ideal ya. Ideal switch. Jadi kalau switch-nya ideal, maka bebannya nanti akan melihat 3 kemungkinan tegangan yang ada di beban, yaitu positif VDC, negatif VDC, dan nol. Itu salah satunya yang ingin saya sebutkan dulu, nanti kita lihat. Nah, untuk pengoperasian saklarnya, yang jelas kalau kita lihat dari sini ya, topologinya. Di setiap kaki, ini saya sebut kaki nih, kaki sebelah kiri, kaki sebelah kanan. Ya. Kaki ya, kaki sebelah kiri dan kaki sebelah kanan. Saya hapus lagi. Pada setiap kakinya, di setiap kakinya ya, kalau kita lihat ada 2 saklar kan. Di kaki sebelah kiri ada saklar S1 dan saklar S4. Sebelah kanan S3 dan S2. Pada setiap kaki, ya, itu nggak boleh 2 saklar yang ada di kaki yang sama itu on. Nggak boleh. Ya, kalau kita on yang ini gitu, nggak boleh nih. Kenapa? Karena nanti ada hubungan pendek ya. Seperti itu. Nanti kebakar nih, dikebakar. Atau bisa juga saklarnya nanti meleleh. Jadi nggak boleh 2 saklar di kaki yang sama, nggak boleh on secara bersamaan. Ya. Baik itu di kaki yang kiri maupun kaki yang kanan. Ya. Jadi S3 dan S2 juga nggak boleh nih on secara bersamaan. Ya, nanti akan terjadi jalur pendek gitu ya, seperti ini. Nah, itu akan merusak saklar ataupun bisa saja merusak sumber tegangannya. Ya. Ada pertanyaan di sini? Itu dulu. Oke. Jadi itu status saklar yang tidak boleh, yang tidak diperbolehkan ya. 2 saklar di kaki yang sama tidak boleh on. Nah, sekarang yang dibolehkan apa saja? Ini tabelnya. Ya, tabelnya seperti ini. Ini yang dibolehkan ya. Yang pertama adalah S1, S2 on. Kalau S1, S2 on berarti yang 2 lainnya off ya. Jadi otomatis asumsinya seperti itu. Kalau 2 on dia kalau ada 2 yang on, maka 2 yang lain itu off. Jadi kita mulai dari S1 dan S2. S1 ini on, S2 ini on juga. Artinya S3 sama S4 off ya. Kalau seperti ini maka kelihatan terlihat bahwa arus dari sumber
itu akan mengalir seperti ini. Melalui beban. Seperti itu ya. Ya. Arahnya tentu dari positif, ya, arah atas gitu ya, ke kanan, ke bawah, ke kanan lagi, ke bawah, balik ke sumber tegangan gitu ya. Nah, ini masuk ke beban itu dari sebelah kiri, kelihatan kan? Masuk ke beban dari sebelah kiri. Nah ini kalau kita lihat pakai KVL aja, ya, by KVL, kita bisa lihat bahwa VDC itu sama dengan V out. Plus minus, ya plus ketemu plus, minus ketemu minus gitu kan. Jadi VDC sama dengan V out. Atau dalam kata lain, tegangan di luaran sekarang sama dengan plus VDC. Ya ini. Kelihatan kan? Ada pertanyaan sampai situ? Nah, itu yang terjadi kalau S1 sama S2 on ya, kalau ini on. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat sekarang di bagian yang kedua. Di tabel ini kita lanjut ke baris yang kedua. Baris yang kedua S3 sama S4 yang on, yang lainnya off. Kalau seperti ini maka arusnya sama juga sebelumnya akan meninggalkan sumber tegangan ke arah atas, tapi turun melalui S3 dan masuk ke beban melalui sebelah kiri. Balik tuh. Kalau tadi kan dari sebelah kanan harusnya kan, sekarang harusnya melalui sebelah kiri. Seperti itu. Kalau seperti ini pakai KPL lagi deh. Maka plus ketemu minus, ya kan? Ini plus nih. Kalau kita telusuri plus ketemu minus. Nah, sedangkan plusnya beban ketemu minusnya tegangan. Sumber ya. Berarti dari sini kita tahu bahwa minus VDC itu sama dengan VA. Ya, atau sebaliknya tegangan luaran itu sama dengan minus VDC. Ada pertanyaan sampai sini? Itulah caranya kita bisa menghasilkan tegangan positif VDC di beban dan juga tegangan negatif VDC di beban. Yaitu caranya seperti itu. Kalau mau positif S1 sama S2 on, kalau mau negatif di bagian beban maka S3 sama S4 yang on. Itu ya. Oke. Nah, inilah makanya karena tadi arusnya pada waktu S1, S2 arusnya kan dari kiri ke kanan. Pada waktu S1 dan S2 on. Pada saat S3 dan S4 on, arusnya berbalik dari kanan ke kiri. Ya, jadi kalau saya menjadi beban nih, set ya. Pada saat S1, S2 on, arusnya dari kiri ke kanan gitu kan ya. Tapi pada saat S3, S4 on, arusnya balik seperti ini. Nah, jadi bebannya sendiri akan melihat arus bolak-balik. Arus bolak-balik nama lainnya apa? AC kan? Jadi seperti itu. Sementara di bagian sumber, arusnya tetap meninggalkan positif, nggak pernah sebaliknya. Jadi ini bukti bahwa beban akan melihat AC, bukan DC. Oke. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ada lagi nih mode yang berikutnya. Tadi kan S1, S2 on, S3, S4 on. Ada lagi nih, yang nomor 3 di baris di tabel ini, yang nomor 3 adalah S1 dan S3 on. Kalau S1 sama S3 on, sementara S4 sama S2 off, berarti nggak ada arus nih. Nggak terhubungkan, tegangan nggak terhubungkan. Karena dia, kalau kita lihat, tidak akan ada arus yang mengalir. Bagaimana bisa mengalir kan? Nggak bisa. Mau ngalir dari mana nih? Dari sini kemana? Kalau mau ke sini, nggak bisa lagi, nggak bisa balik gitu. Arusnya nggak bisa balik ke tegangan, ke sumber tegangan. Jadi dia nggak ada arusnya, 0 nih, 0 ampere. Nah, dari sini juga mana ada arus di sini, karena tegangannya, sumber tegangan nggak melihat ya, loop yang ini. Jadi arus di sini juga 0 ampere nih. Seperti itu. Karena dia 0 ampere, berarti pakai Ohm's law aja, tegangan di beban menjadi 0 volt. Ya. Jadi kalau S1 sama S3 on, S4, S2 off, berarti tegangan beban adalah 0. Dengan cara yang sama, maka kalau saya lakukan di bagian bawah ya, 2 di bagian bawah ini, S4 dan S2 yang on,
sementara S1 dan S3 off, maka sama juga tegangan di beban itu akan 0 volt. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini ada gambar-gambarnya, ya, figur A, B, C, D, seperti ini. Ini kalau S1 dan S2 on seperti ini, ya, ini dia. Kalau S3 dan S4 itu on, maka seperti ini, ya, gambarnya. Dan apa yang tadi, S1, S3 on, S4, S2 on seperti ini, dan satu lagi yang terakhir, S1, S3 on seperti ini. Ya. Jadi sudah saya gambar masing-masing. Ada pertanyaan sampai sini untuk pengoperasiannya? Ada ya, oke. Jadi sekarang udah paham ya bagaimana caranya kita bisa menghasilkan tegangan positif VDC di bagian beban dan juga tegangan negatif VDC di bagian beban sama dengan 0 volt ya. 0 volt juga kita sudah tahu caranya gimana menghasilkan 0 volt di beban. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok ngapain sih perlu 0 volt ya? Nanti kita lihat ya. Untuk sekarang mungkin belum jelas, cuma nanti akan kita lihat kenapa diperlukan 0 volt. 0 volt ya. Karena kalau kita pikir kan plus sama minus aja udah cukup nih kan. Ini kan plus VDC nih. Ini minus VDC. Udah jadi AC tuh. Ya kan? Seperti ini, udah bisa jadi AC kan. Plus VDC, minus VDC. Ya. Karena kok diperlukan ada yang 0 gitu. Nanti kita lihat ya. Oke. Nah, ini dia dasar dari full bridge ya. Full bridge square wave inverter. FB ini full bridge, SWI itu ada square wave inverter. Jadi besar bentuk gelombangnya itu seperti ini. Bentuk gelombangnya seperti ini, ya kelihatan seperti itu. Dan harus di timingnya bagus ya. Ini kan berarti kan kelihatan harus 50% nih. Kalau kita lihat switching signalnya gitu ya. Ini S1, S2 on gitu kan ya. Yang ini S3, S4 on gitu kan. Jadi setengah dari periode S1, S2 on, setengahnya lagi S3 sama S4 yang on gitu ya. Jadi seperti itu. Saya ada gambar gelombang ininya kayak controllernya. Oh, nggak ada. Jadi kalau kita bicara tentang rangkaian controllernya tadi, ini yang ini nih controllernya, maka di dalamnya akan menghasilkan gelombang pulsa yang harus bisa di timing secara benar ya, supaya bisa menghasilkan gelombang AC seperti ini. Dengan kata lain, di dalam controllernya tersebut, kita bikin rangkaian yang menghasilkan rangkaian pulsa seperti ini. Gitu ya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi yang awal, saya pengen S1 sama S2 on ini kan, S1, S2 on. Ini untuk S1, S2 nih. Dikirim signalnya ke S1, S2. Ini juga sama. Di setengah periode sisanya ini S3 sama S4 yang on. S3 sama S4 yang on seperti itu. Ini nanti yang dikirim, signal ini dikirim ke sini sama ke sini. Sementara yang satunya lagi dikirimnya ke sini sama ke sini. Oh, kembali sama ke sini. Ya. Gitu. Anda bertanya sampai sini? Tidak? Oke. Ya, jadi untuk yang full bridge, cuma ada 2 pulsa yang diperlukan, yaitu tadi saya sudah gambar di sini, pulsa S1, S2, dan S3, S4. Ya. Seperti itu. Nanti gambarnya seperti ini gelombangnya nih. Nah, ini square wave inverter nih. Simple sekali kan. Positif VDC, negatif VDC itu. Itu udah jadi AC itu. Ya.
Nah, RMS-nya berapa besarannya nih? Nah, ini kan chapter yang berapa? Chapter 2 ya. Kita belajar RMS kan, gimana menghitung RMS. Jangan lupa ya, RMS itu adalah akar kuadrat dari per T gitu kan ya. X of T kuadrat dt gitu kan. Jangan lupa kuadratnya. Kalau kita kuadratin, berarti yang sisi negatif akan sama dengan sisi positif kan. Seperti itu. Sama kan? Berarti RMS dari square wave, seperti kita sudah pelajari sebelumnya, itu sama dengan yang amplitudenya VDC ya. Itu RMS-nya sama dengan RMS dari DC, yang amplitudenya positif VDC juga. Gitu. Jadi dari sini kita tahu bahwa besaran RMS dari square waves ini, gelombang square wave itu tidak lain adalah VDC, sama dengan masukan tegangan input ya. Tegangan masukan maksud saya sama ya. Jadi V out RMS dari output itu sama dengan DC dari input ya. Nah, untuk maksimum tegangan ya, kalau saya balik lagi ke sini kami memakai dua mode ini kan, karena dia square wave, dia hanya memakai dua mode ya, S1 S2 sama S3 S4. Dia nggak ada nolnya, jadi nggak ada 0 voltnya ya, cuman plus sama minus VDC aja. Oke. Kalau kita lihat berapa tegangan maksimum yang dilihat oleh saklar, berapa yang tegangan maksimum yang dilihat oleh saklar. Mungkin saya gambar aja dari awal. Seperti ini gambarnya ya, S1, S2 gitu ya, S3, S4. Ya. Sekarang pertanyaannya untuk sizing ya, sizing saklarnya, berapa tegangan maksimum yang dilihat oleh setiap saklar? Oke, kita lihat aja kalau misalnya mencari tegangan maksimum berarti saklarnya harus terbuka, jangan yang pas lagi tutup ya. Ya udah bisa kita coba dengan pada saat S1 sama S2 on atau off dulu ya, off. Sementara artinya apa? Artinya S3 sama S4 itu on ya. Ya udah kita on dulu, ini on, ini on. Gitu ya. Nah, kalau sudah S3 on, S4 on, berarti S1 sama S2 off ya. Kita bisa lihat nih berapa tegangan di S1 nih. Bisa kelihatan kan? Pakai KVL aja di sini. Dengan jelas kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan KVL, tegangan di saklar 1 itu sama dengan VDC. Sama juga kalau kita pakai KVL di lingkaran yang di luar nih. Kelihatan kan bahwa ini kan 0 nih, 0 volt, ini 0 volt. Kelihatan bahwa tegangan di S2, dari sini kelihatan bahwa tegangan di S2 itu sama dengan VDC juga. Kelihatan kan? 0 plus VS2 sama dengan VDC. Berarti sama dengan VDC. Ya, paham? Apa pertanyaan sampai sini? Ini kelihatan dari saya sudah tulis di sini bahwa untuk tegangan maksimum di setiap saklar itu sama dengan VDC, sama dengan tegangan inputnya. Jadi kalau inputnya 100 volt, berarti harus beli saklar yang paling tidak bisa menghandle 100 volt. Kalau misalnya inputnya 100 volt. Nah, kalau arusnya gimana? Kan kalau untuk memilih saklar diperlukan tegangan maksimum sama arus maksimum juga ya. Kalau arus itu pakai average value. Kalau tegangan dia pakai peak. Nah, kita sudah dapat tegangan, sekarang maksimum arusnya seperti apa? Ini dia caranya ya. Balik lagi ke sini. Karena dia ideal, ya. Karena kita asumsinya adalah ideal,
maka P in sama dengan P out. Jadi apa, daya yang diberikan oleh sumber itu sama dengan daya yang diserap oleh beban. Ya, karena ideal ya. Jadi P in sama dengan P out. Ya. P out-nya sendiri kita tahu adalah V out square, jadi RMS dibagi R. Kalau ini R ya. Oke. Sementara P in-nya sendiri apa? Persamaan P in. VDC kali IDC. Ya, kan VDC kali IDC. Jadi persamaannya kita gabungkan saja tuh. Ya, karena dia sama, berarti V out square over R sama dengan VDC kali IDC gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa juga lihat bahwa V out RMS itu tadi berapa besarannya? V out RMS sama dengan VDC. Tadi sudah saya kupaskan bahwa RMS dari square wave itu sama dengan RMS dari DC, tegangan DC. Seperti itu. Ya. Jadi dari sini saya bisa masukkan persamaannya ke sini. Jadi VDC kuadrat dibagi R sama dengan VDC IDC. Ya. Nah, dari situ salah satu dari VDC-nya hilang. Ya, jadi dari situ kelihatan bahwa IDC sama dengan VDC dibagi R. Ini ya. Dari sini dapat arus dari masukan itu ternyata VDC dibagi R. Ya. Oke. Nah, coba kita lihat catatan saya. Nah, ini dia. Jadi IDC itu sama dengan VDC dibagi R. Oke. Cuman ini kan bukan arus yang melalui saklar, ini kan arus yang dikeluarkan oleh sumber tegangan. Ya. Betul kan? Nah, cuman ini berhubungan dengan arus yang melalui saklar. Karena kalau kita lihat, ya, kembali lagi ke sini. Waduh, ini berantakan ini. Saya hapus dulu ya, supaya nggak berantakan. Dari sini kan kelihatan, ya, kalau saya sudah dapat besaran atau persamaan dari IDC, ini persamaan ini, tadi apa persamaannya? IDC sama dengan VDC dibagi R. Ya. R ini di sini, R. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa di setiap saklar itu akan memfasilitasi arus dari masukan itu setengah dari keseluruhan. Kelihatan dari sini kan? Dari sini kelihatan nih. Dari sini nih. Setengah dari periode, ini kan periode nih. Itu yang mengalirkan listrik itu S1 sama S2. Ini kelihatan juga dari sini. Setengah lainnya itu S3 dan S4, kelihatan kan? Jadi setengah-setengah. Artinya arus yang diberikan oleh sumber itu setengahnya akan melalui S1 dan S2, setengah lainnya akan melalui S3 dan S4. Nah, ini buktinya kan, ini setengah pertama nih, setengah pertama, ini setengah kedua. Setengah pertama kita bisa lihat arus IDC itu mengalir ke S1 dan S2. Sementara di setengah yang kedua, tegangan IDC, arus IDC itu melalui S3 dan S4. Ya. Jadi dari situ saya tahu bahwa arus yang melalui setiap saklar ya, itu sama dengan IDC dibagi 2. Jadi itu yang akan saya tulis di sini juga. Itu dia. Ya. Jadi sekarang saya sudah dapat sudah dapat persamaan untuk sizing dari saklar. Dari tegangan, kita tahu tegangan maksimumnya adalah VDC, sementara dari arusnya ini sama dengan IDC dibagi 2. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? IDC tadi sudah dapat kan? IDC itu adalah VDC dibagi R. Ya. Makanya ini sama dengan VDC dibagi R dibagi 2.
Banyak tuh di sini. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke half bridge. Ya. Half bridge ini adalah variasi dari full bridge. Bedanya adalah kalau full bridge ada 4 saklar ya. Kalau half bridge cuma ada 2 saklar. 2 saklar lainnya itu diganti oleh kapasitor. Ya. Terus yang jadi bedanya apa nih? Bedanya nanti keluarannya itu menjadi setengahnya. Kalau tadi kan kalau di full bridge, keluarannya kan seperti ini ya, gelombang di luarannya ya. Plus VDC gitu kan ya, minus VDC. Kalau half bridge, namanya juga half bridge artinya setengahnya kan luarannya. Jadi dia cuma setengah, VDC dibagi 2, minus VDC dibagi 2. Itu aja bedanya. Lainnya sama. Jadi modenya cuma ya kalau nggak S1 on, S2 on, udah itu aja. Kalau S1 on, bisa kita lihat kalau S1 on, maka berapa tegangan di beban nih? Pakai KVL aja nih. Ya. Nah, jadi tegangan dari input nih, awalnya tegangan dari input kita bagi 2 ke kapasitor. Jadi setiap kapasitor melihat setengah dari input. Ya kan? Nah, sudah jadi, baru sekarang kalau S1 on, S2-nya off, kita lihat loop-nya ini. Minus ketemu plus. Ya kan? Minus ketemu plus, plus ketemu minus. Berarti apa? Berarti V out sama dengan minus VDC 2. VDC dibagi 2. Itu pada saat S1 on. Ya. Betul ya? Nah, sekarang kalau sebaliknya, S2-nya yang on. S2-nya on, ya, kita lihat putarnya di sini nih kelihatan tuh. Positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Berarti V out sama dengan plus VDC dibagi 2 pada saat S2 on. Jadi sesuai yang saya gambar sebelumnya, untuk half bridge, kalau S2 on, dia setengah VDC, kalau S1 on, maka dia minus setengah VDC. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau untuk saklarnya sendiri gimana? Ininya apa? Sizingnya, berapa tegangan maksimum di half bridge, juga arusnya berapa. Tadi kan sama kita sudah cari phase switch ya, maksimum berapa, I switch ini maksimum, I switch average-nya berapa. Sama dengan sebelumnya ya, kita akan cari lagi sekarang. Nah, kalau kita lihat, untuk maksimum tegangan di saklar, itu ternyata sama dengan full bridge, walaupun namanya half bridge. Coba kita lihat nih. Atau saya gambar aja kali ya. Atau saya lihat aja dari sini. Saya hapus. Ya, seperti ini. Taruhlah sekarang saya ingin cari tegangan maksimum di saklar S1. Berarti S1 lagi off, S2-nya on nih. Berapa tegangan di sini, di saklar S1? Kita lihat aja dari KVL yang di luar nih. Ini paling gampang lihatnya tuh. Bahwa tegangan di S1 itu pasti sama dengan VDC. Karena ini 0 volt. Ya, jadi VDC sama dengan VS1 sama dengan, jadi VDC is equal to V switch 1 plus 0. Berarti V switch 1 itu sama dengan VDC. Ternyata sama dengan full bridge. Ya. Jadi harus beli saklar yang juga harus bisa menghandle tegangan input yang penuh, VDC. Nah, yang beda itu nanti yang beda adalah arusnya. Kalau tegangannya sama nih. Nah, jadi kita mudah-mudahan sudah dipahami bahwa kalau tegangan dari saklar itu sama dengan full bridge, yaitu VDC. Kalau arus gimana? Sama juga penurunannya. Ya tadi itu kan P in sama dengan P out nih. P in sama dengan P out. P out-nya itu adalah V out kuadrat dibagi R, sementara inputnya adalah PDC kali IDC. Ya. Cuman di sini IDC sama dengan V out kuadrat dibagi VDC R, dari persamaan ini, hapus. Dari dua persamaan ini, ya, terus gimana lanjutannya?
Kita tahu kan cara mencari V out RMS, karena V out-nya sendiri bentuknya seperti ini kan. Dengan apa, titik puncaknya adalah VDC dibagi 2. Nah, ini kan kita sudah tahu bahwa RMS dari square wave itu sama dengan RMS dari DC. Cuman sekarang titik puncaknya VDC dibagi 2. Ya, jadi RMS dari tegangan luaran ini itu sama dengan VDC dibagi 2. Silakan aja masukkan ke sini. Ya, ini V out RMS ini sama dengan VDC dibagi 2 dikuadratkan. Maka nanti ada VDC yang cancel, terakhir dapatlah ini. Ya. Seperti itu, dan sama dengan sebelumnya, ini kan baru arus yang mengalir, ya, atau arus yang disediakan oleh sumber tegangan kan. Yang kita cari kan arus yang mengalir di switch atau di saklar. Sama juga dengan full bridge, arus yang mengalir di sumber itu akan terbagi menjadi 2. Satu melalui S1, satu lagi melalui S2. Makanya arus yang melalui tiap saklar itu dibagi 2. Dapatlah persamaan untuk arus yang melalui saklar untuk full bridge, untuk half bridge, sorry. Untuk half bridge sama dengan VDC dibagi 8 R0. Jadi tegangannya sama, sementara arusnya berbeda. Kalau di full bridge berapa tadi? Kalau nggak salah VDC dibagi 4 ya, 4 RO, R0. Ya, ini dia. Oh nggak, dibagi 2. Maaf, dibagi 2. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kita udah selesai membahas tentang square wave yang basic ya, basic square wave. Jadi inputnya itu flat, nggak ada harmoniknya, nggak ada AC komponennya, jadi bagus. Cuman bagian luaran yang jelek. Ya, bagian luaran yang jelek. Kenapa? Karena bentuknya dia square wave. Jadi ada harmoniksnya, banyak harmoniks. Ya. Nah, harmonik ini nggak bagus untuk noise ya, some EMI ini. EMI itu artinya electromagnetic interference. Kalau kita lihat harmoniksnya, untuk square wave, seperti ini, persamaan Fourier-nya ya. Jadi untuk square wave, persamaan Fourier series, ya. Series Fourier-nya itu seperti ini persamaannya. Di mana N-nya ini adalah harmonic number. Dan N-nya ini dia ganjil. Kenapa ganjil? Karena ini odd symmetrical. Gelombangnya itu kita sebut odd symmetrical. Udah pernah belajar ini kan, Fourier series ya. Jadi seriesnya seperti ini, Fourier seriesnya persamaannya. Ya. Kelihatan dari sini magnitudenya atau amplitudonya itu adalah untuk setiap N, itu adalah seperti ini persamaannya. Untuk setiap N. Ya. Jadi di sini N adalah apa? N ini adalah harmonic number kan, angka harmonisa. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya gitu kan. Cuman kalau untuk square wave, hanya ganjilnya saja, jadi nggak ada yang genapnya nih. Genapnya kita hapus. Jadi yang ada hanya N-nya itu hanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk N yang sama dengan 1, itu kita sebut sebagai fundamental frequency. Khusus ya. Jadi N sama dengan 1 ini spesial. Ini yang kita pengen ini di luaran. Kalau di Indonesia ini N sama dengan 1, ini harusnya 50 Hz. Ya. Nah, ini. Jadi untuk harmonisa N sama dengan 1 itu harusnya 50 Hz. Ya. Nah, sisanya itu noise berarti sisanya. Sisanya ini nggak bagus ini. Ya, jadi ada yang nomor 3 kan, selanjutnya adalah nomor 3 kan. Artinya apa? 3 kali 50, yaitu 150 Hz. Itu udah noise, ini nggak bagus. Nah, dia ada nanti dibagi, karena dia square wave akan ada noise di 150 Hz. Jadi noise 150 Hz itu adalah noise yang ada setelah fundamental, setelah frekuensi yang kita inginkan. Dari 3 ke berapa? Ke 5 kan? Dari 3 ke 5. Artinya berapa frekuensinya tuh? Ya 5 kali 50 kalau di Indonesia. 250. Ya. Jadi itu komposisi dari harmonisa di square wave. Nggak bagus. Ya. Ini adalah contoh. Nah, ini harmoniknya. Harmonisa nomor 1, nomor 3, nomor 5, 7, dan 9. Ya. Kelihatan tuh. Magnitudonya berapa tuh.
Kalau kita tahu VDC-nya, ini kan di contoh soal ini VDC-nya tahu tuh. Mana VDC-nya? Oh ini kan sama dengan peak value dari input ya, 170. Ya, jadi tinggal dimasukkan aja sini, dapat tuh magnitudo dari harmonik nomor 1, ini yang kita perlukan, ini bagus ini yang kita perlukan, ini kita cari. Tapi masih ada harmonisa di frekuensi lain. Yang nomor 3 besarnya seperti itu tuh, lumayan signifikan kan, dibandingkan yang ke-1, ini nggak bagus ini. Yang ketiga juga sama, ini harusnya nggak ada, ini nggak bagus nih, nggak bagus ya. Tapi ada di square wave. Ini kalau kita gambar harmonisanya seperti ini spektrumnya. Ya. Ini saya pakai contoh 60 Hz karena di Amerika ya. Kalau Indonesia dia 50 nih. Jadi yang nomor 1 ini yang kita pengen ya, jangan lupa. Ini yang disebut sebagai fundamental. Jadi kalau di Indonesia 50, kemudian yang kedua adalah 3 kali 50, yaitu 150, kemudian 5 kali 250, kemudian 7 kali 350, dan seterusnya ya. Jadi kelihatan, ini yang kita pengen, yang kita inginkan, sementara ini yang sisanya ini noise nih, ini yang tidak kita inginkan. Kalau bisa jangan ada gitu. Nah ini tidak bagus, kenapa? Karena frekuensi dari noise itu sangat dekat dengan frekuensi dari yang kita inginkan. 50 Hz ke 150 Hz itu kan nggak jauh kan, dekat sekali. Implikasinya apa? Kalau dia dekat seperti ini akan susah difilter. Mungkin ada yang bertanya, gimana cara menghilangkan noise ini? Dengan filter, dengan low pass filter. Ya, jadi saya bisa pasang low pass filter, nanti akan berusaha untuk menghilangkan semua noise ini, gitu. Ya. Cuman ini kan filternya bakalan susah karena nanti roll off-nya itu sangat tinggi, dia sangat tajam. Artinya nanti akan memerlukan high order low pass filter. Low pass filter. Artinya filternya bakalan lumayan mahal ya. Karena dia roll off-nya tinggi tuh. Ya. Gitu. Jadi ini kekurangan dari kekurangan dari square wave ya. Nah, ini cara menghitung THD-nya seperti ini. Kalau Anda tanya gimana caranya kita mengkuantifikasi noise. Ya, caranya dengan THD. THD adalah singkatan dari Total Harmonic Distortion. Total Harmonic Distortion ini adalah hanya cuma satu metode saja ya, ada lagi metode yang lain. Kalau kita hitung komponen-komponen frekuensi di atas fundamental, ya, itu nanti akan memberikan angka THD terhadap gelombang yang kita ingin evaluasi, ya, termasuk yang tadi itu ya, gelombang square wave. Ya. Kalau menentukan antara square wave dengan sine wave misalnya kan, mana yang lebih bagus AC-nya? Secara visual tentunya ini lebih bagus dari square wave. Tapi secara mengkuantifikasinya gimana? Dengan THD. Ya. Kalau gelombang AC itu sinusoidal, ideal ya, purely sinusoidal, maka THD-nya harusnya 0. Jadi bebas dari noise, 0 ya. Ya. Jadi THD itu angka yang menunjukkan berapa dekatnya gelombang itu terhadap bentuk sinusoidal. Jadi kalau THD satu gelombang AC itu sama dengan 0%, berarti gelombang AC tersebut adalah sinusoidal. Kalau THD-nya itu jauh lebih tinggi dari 0, misalnya 100%, maka dia jauh dari sinusoidal. Bisa nggak lebih dari 100%? Bisa. Bisa sampai ribuan persen, bisa 2.500% itu ada. Kayak PWM itu bisa setinggi ini. Artinya dia jauh dari sinusoidal. Ya, seperti itu. Cara konsep ya. Nah, kalau untuk square wave seperti apa? Kita bisa hitung. Nah, ini cara menghitungnya nih. Tegangan untuk arus. Jadi seperti ini kita bisa lihat cara menghitung THD adalah mencari RMS dari noise yang di atas 1, ini kan mulainya dari 2 tuh. P2 dari N sama dengan 2 ke infinity. Dibandingkan dengan RMS dari frekuensi yang kita inginkan.
Nah, jadi rasio dari RMS yang tidak kita inginkan ke RMS dari tegangan yang kita inginkan, ya, frekuensi yang tidak kita inginkan ke frekuensi yang kita inginkan. Ini yang menjadi THD. Untuk apa? Square wave. Nah, tadi kita sudah hitung dari komponen 1 ke 11, kita sudah hitung, ya. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan yang tadi, yang atas tadi nih, mulai dari 2. Cuman di sini kan nggak ada 2 ya, jadi mulainya dari 3, 5, 7, 9, 11. Nah, ini kan ini yang dari apa nih, kelihatan tuh kayaknya. Yang dari 1, n sama dengan 1 itu di bawah. Ya, ini di bawah tuh. Ya. Ini yang kita inginkan nih, ini yang kita inginkan. Sementara sisanya ini yang kita ingin coba hitung kan. Kita masukkan ke sisi sini di bawah akar kuadrat ya. Oke. Seperti itu. Dapatlah 43,8. Jadi sekitar sinilah untuk apa? THD dari square wave itu sekitar 44%. Ya. Ada pertanyaan dari sini? Jadi RMS dari setiap frekuensi yang tidak kita inginkan, kita masukkan ke dalam persamaan tersebut. Dibandingkan dengan RMS dari frekuensi yang kita inginkan. Nah, ini saya simulasikan dengan OrCAD PSpice, hasilnya sama tuh, THD-nya. 43,89%. Ya. Oke. Terus bagaimana caranya untuk memperbaiki kualitas dari gelombang di luaran untuk square wave? Ada caranya. Tadi ingat nggak apa ada luaran dari inverter yang luarannya 0 volt. Ingat kan? Ada yang plus PDC, ada yang minus PDC, ada yang 0 volt. Gimana cara untuk mendapatkan 0 volt? S1, S3 on, atau S4, S2 on. Benar kan? Itu akan menghasilkan 0. Ya. Nah, sekarang tadi kita akan pakai nih 0 voltnya nih. Kan tadi saya tanya ya, apa sih gunanya kita memakai 0 volt? Sekarang ini kita gunakan. Karena ternyata dengan menggunakan 0 volt kita bisa hilangkan beberapa noise di frekuensi tertentu. Nah, tadi kan noise-nya ada apa dari nomor berapa tadi? Nomor 3, nomor 5 yang N-nya ya. Ini kalau N sama dengan 1 ini bagus, yang kita cari 3, 5, 7, 9 gitu ya, 11 dan seterusnya ya. Dengan menggunakan 0 volt di output-nya itu kita bisa mengunci ke salah satu lokasi dari harmonik ini. Misalnya saya nggak suka ada harmonisa yang nomor 5. Dengan menggunakan 0 volt, saya bisa mengunci ke gelombang luaran yang saya kunci 5-nya dan saya hapus 5-nya. Jadi nggak ada lagi tuh 5-nya. Dan yang hilang nggak hanya 5 saja, tapi juga kelipatan dari 5. Contohnya 15 akan hilang juga. 25 akan hilang juga, dan seterusnya ya. Nah ini manfaatnya. Caranya gimana? Gelombang luarannya harus kita ubah dikit. Ini yang kita sebut sebagai modified square wave inverter. Kalau tadi kan basic aja ya, basic square wave kan ya plus minus DC aja seperti ini kan, basic aja nih. Nah, kalau kita ingin hilangkan harmonisa di lokasi frekuensi tertentu, kita buat seperti ini outputnya, gelombangnya. Kelihatan kan bedanya? Kalau yang biasa cuma ada plus PDC, minus PDC. Kalau yang modified itu ada nolnya tuh. Ini ada nolnya tuh. 0. Ini 0 volt nih. Ya. Nah, kita delay lah ya, kita potong ya istilahnya ya. Jadi yang square wave-nya ini kita potong nih. Kita potong lagi bagian awal dan bagian akhir, kita potong. Potongnya seberapa? Sealfa namanya. Jadi jumlah potongannya itu disebut alfa. Ya. Jadi ada delay-nya, gitu ya. Nah, ini tentunya implikasinya controllernya akan lebih kompleks lagi. Kalau tadi kan cuman ada 2 ya signalnya ya. Untuk yang yang biasa cuman ada 2 signal pulsanya seperti ini kan. Nah, kalau ini enggak, karena kita membutuhkan 0, akan ada tambahan 2 pulsa lagi. Jadi setiap pulsa untuk setiap saklar. Cuman intinya seperti ini konsepnya. Untuk mengunci ke salah satu harmonisa, lokasi harmonisa diperlukan
pemotongan square wave ya dengan besaran alfa. Alfanya ini saya sebut alfa nih ya. Alfanya ini nanti akan yang berhubungan dengan lokasi dari frekuensi yang kita tidak inginkan. Ya. Nah, sebelum saya ke sana, kalau misalnya gelombang luarannya seperti ini, ya tentunya RMS-nya juga berbeda. Kalau gelombang square wave yang biasa, ya RMS-nya kita tahu, RMS-nya adalah sama dengan VDC. Nah, kalau ini sudah pasti akan kurang dari, akan lebih kecil dari VDC. Kenapa? Ya karena kita potong kok. Ini kita potong nih. Kita potong, kita potong, kita potong kan. Jadi yang ada cuma bagian dari awal. Sebagian dari awal square wave. Yang ada cuma sebagian aja nih. Ini doang nih. Udah pasti RMS-nya akan lebih kecil dari VDC. Oke. Cuman dari sini kita sudah pernah belajar juga di chapter 2 ya. Karena dia kita kuadratkan, ya kan? RMS kan kita kuadratkan ya. Kuadrat ya. Gitu kan. Nah, jadi bagian negatif ini akan ke atas nanti ini. Karena kita kuadratkan. Seperti ini. Ya. Jadi RMS dari modified square wave itu sama dengan RMS dari gelombang ini nih. Gelombang seperti ini, saya gambar. Seperti ini. Ini di sini. Ya. Jadi gelombang RMS dari gelombang modified itu sama dengan RMS dari gelombang pulsa seperti ini. Ya, ini alfa, ini alfa, ini alfa lagi, ini alfa lagi. Tadi kan gelombangnya seperti ini ya. Kita pengen cari RMS-nya nih. 0, T dibagi 2, T gitu kan ya. Alfa, 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 alfa gitu kan ya. Ini kan puncaknya VDC nih. Nah, kita sudah pelajari di chapter 2, saya nggak perlu cari RMS dari 0 ke T nih, nggak perlu. Karena sama nih, simetrikal dari 0 ke T2. Saya akan cari dari 0 ke T dibagi 2. Oke. Jadi RMS-nya sama dengan, duty cycle-nya dulu. Duty cycle-nya adalah dari 0, deh, from 0 to T/2 ya. Duty cycle-nya berapa tuh? Duty cycle-nya adalah T dibagi 2 dikurang 2 alfa. Benar nggak? Dari sini ke sini kan T dibagi 2. Ya. Dia on-nya nih, on-nya nih. T dibagi 2 dikurang 2 alfa. Benar ya? Nah, tapi saya lupa dibagi T. Karena duty cycle itu adalah T on dibagi T. Jadi saya lupa tadi dibagi T-nya. Seperti ini. Ya. Dan dibagi T, jadi berapa tuh? Kalau dibagi T berarti duty cycle-nya adalah setengah dikurang 2 alfa dibagi T, benar ya? Oke. Dibagi T dibagi 2, dibagi periodenya T dibagi 2 harusnya. Nah, ngaco lagi nih. T dibagi 2. Ini saya ngelihatnya dari T dibagi 2 ya. Seperti ini harusnya. Berarti ini harusnya sama dengan 1 nih. Ya. Paham kan kenapa dia T dibagi 2? Karena saya ngelihatnya dari 0 ke T dibagi 2. Itu ya. Ini jadi hasilnya. Seperti ini. Ini duty cycle, berarti V out RMS-nya sama dengan VDC, titik puncaknya kan VDC, dikali akar dari duty cycle. Duty cycle-nya adalah VDC 1 dikurang 2 alfa bagi T. Ya. Baginya T apa T2, Prof? Di T2. Apa T per 2? Iya, T per 2 ya. Ya, sorry. T per 2 ya, seperti itu. Ya, udah benar ya? Nah, aljabarnya tadi salah. Oke, ya benar ini. Maaf ya, tadi harusnya ini 1 dikurang 2 alfa dibagi T dibagi 2. Betul. Oke, jadi disimplify, disederhanakan menjadi berapa nih? 1 dikurang 4 alfa dibagi T gitu kan ya. Cuman T-nya sendiri itu kan 2 pi radian kan. Berarti sama dengan PDC 1 dikurang
4 alfa dibagi 2 high gitu ya. Jadi berapa tuh? VDC 1 dikurang 2 alfa dibagi V. Sama nggak hasilnya? Ah, sama benar. Tuh ya. Jadi seperti itu. Nah, ini cara yang tadi sama cara yang ini silakan. Ini ada cara yang lain juga nih. Dia langsung mengaplikasikan persamaan RMS yang 1/T ya. Langsung dia tuh bisa juga. Jadi intinya kelihatan dari persamaan ini bahwa RMS dari modified itu lebih kecil dari RMS yang square wave biasa ya kan. Karena dikali ini sekarang VDC dikali 1 dikurang 2 alfa. Ini angka di bawah kuadrat ini akan selalu lebih kecil dari 1 nih. Makanya RMS akan lebih kecil dari VDC ya. Seperti itu. Nah ini ya. Nah, bagaimana cara menghasilkan modified square wave dengan alfa tertentu? Ya, dengan alfa tertentu. Seperti ini tadi kan saya bilang untuk yang square wave yang biasa itu kan cuma 2 gelombangnya kan, on, off gitu ya, cuma 2. Pulsanya cuma 2. Ya ini untuk S1 dan S2, yang satunya lagi untuk S2, S3 dan S4. Kalau pakai modified square wave, modified square wave inverter, terlihat akan diperlukan 4, 1, 2, 3, 4. Setiap saklar itu, setiap signal itu untuk 1 saklar. Ya. Nah, yang kita tahu dari sebelumnya bahwa 2 saklar yang di kaki yang sama itu nggak boleh on. Ya. Contohnya S1 dengan S1 dengan S4. Ya. Bisa nggak boleh on dengan cara bersamaan kan. S1, S4, S2 dengan S3 ya. Jadi S1 dengan S4 itu nggak boleh on. Jadi kalau saya sudah kasih alfa di sini, ini alfa nih. Untuk S1 ini S1 nih. Dan dia duty cycle-nya 50%, semuanya 50%. Setengah dari periode. Kalau S1 sudah terdefinisikan, maka komplement dari ini adalah untuk S4. Jadi S4 ini. Tuh. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya sudah tahu pulsa untuk S1, maka pulsa untuk S4 otomatis saya tahu. Kenapa? Karena S1 sama S4 nggak bisa on secara bersamaan. Kalau S1 high berarti S4 low dia. Kelihatan kan nih? Low dia. Dan sebaliknya kalau S4 on berarti S1 off gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, untuk yang dua lainnya gimana? Nah, untuk yang S2 yang 11 ini ya, itu bukan di delay. Kalau ini kan di delay nih secara alfa ya. Kalau ini malah didahulukan dengan jumlah alfa. Gitu. Jadi dimajukan sebanyak alfa untuk yang S2. Kalau yang S1 di delay sebanyak alfa, kalau yang S2 itu dimajukan sebanyak alfa. Seperti itu. Sama juga 50%. Itu aja udah. Nah, kalau sudah tahu S2 berarti kita tahu S3. Kenapa? Karena dua-duanya ini nggak boleh on secara bersamaan, ya kan? Berarti kalau S2 sudah tahu pulsanya, maka S3 juga otomatis sudah tahu. Karena kalau S2 on berarti S3 off. Ya, kalau S3 on berarti S2 off. Kelihatan kan? Seperti itu. Jadi ini caranya kita men-setting pulsanya supaya dapat gelombang luaran seperti ini. Nah, sekarang caranya gimana supaya kita bisa persamaannya seperti apa ya supaya kita bisa mengunci ke harmonisa tertentu dan kemudian menghilangkan harmonisa tersebut. Nah, ini ada hubungannya dengan alfa nih, dengan alfa. Dari alfa sini, dari tegangan atau gelombang ya, ini nggak hanya tegangan sih, bisa arus juga. Dari bentuk gelombang yang seperti ini, maka kita bisa turunkan Fourier series-nya. Jadi series Fourier-nya ya. Kalau tadi kan yang untuk yang square wave biasa sudah kita turunkan ya. Saya nggak turunkan, saya kasih persamaannya. Untuk bentuk gelombang seperti ini, maka persamaan Fourier-nya, Fourier series-nya itu seperti ini. Ini untuk magnitudenya. Jadi kelihatan di sini persamaannya untuk magnitudenya ya, Vn. N itu adalah sama dengan sebelumnya. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya.
kelihatan ini adalah fungsi dari cosine. Kalau yang square wave biasa kan nggak ada cosine-nya, nggak ada cosinnya ya. Sekarang ada. Nah ini kita manfaatkan ya karena amplitudo dari harmonisa tertentu itu fungsi dari cosine of n alpha. Jadi kalau kita perhatikan lagi, kalau misalnya saya pengen Vn-nya ini 0, ya, jadi ini Vn-nya ini 0 ya, saya pengen Vn-nya ini 0, berarti harus cosine of n alpha-nya juga harusnya 0 nih. Karena saya nggak bisa dapat 0 dari 4, ya kan? Nggak bisa dapat 0 dari VDC, VD kan selalu positif, N itu selalu angka di atas 0, V juga selalu konstan. Jadi dari sini saya nggak bisa dapat 0. Cuman saya bisa dapatkan 0 dari cosine of n alpha. Jadi cosine of n alpha itu bisa kita buat 0. Ya. Caranya gimana? Ya tahu kan sudut berapa yang menghasilkan 0 cosine-nya? Tidak lain adalah 90 derajat. Ya, 90 derajat kan? Jadi saya tahu kalau n alpha itu sama dengan 90 derajat, maka alfa sama dengan 90 derajat dibagi n. Ini kuncinya. Ya. Jadi kalau saya mau menghilangkan harmonisa nomor 3, menghilangkan ya, nomor 3, mudah. Tinggal di setting supaya alfanya 90 dibagi 3 sama dengan 30 derajat. Jadi alfa yang tadi itu 30 derajat. Hilang delta harmonisanya yang nomor 3, tidak hanya nomor 3 tapi nomor kelipatan dari 3, 9, 15 dan seterusnya. Jadi alfanya ini kita setting menjadi 30 derajat. Ya. Itu udah persamaannya. Mudah ya. Ini contohnya nih. Ini contoh luarannya seperti ini. Kita ingin menghilangkan 90 menghilangkan n sama dengan 3 nih. Ya. Jadi di sini kelihatan kita pengen menghilangkan n sama dengan 3. Caranya gimana? Alfanya harus 90 dibagi 3, yaitu 30 derajat. Nah ini, 30 derajat. Ini alfa nih. 30 derajat. Ini 2 alfa ya, ini 60 derajat. Ini 60 derajat juga ya. 2 alfa soalnya kan. Ini 2 alfa, jangan lupa loh. Alfa dan alfa. Ini 30 derajat. Ya, seperti itu. Bentuknya modified square wave. Nah, kalau kita lihat spektrum frekuensinya, seperti ini. Kelihatan kan tuh? Hilang yang nomor 3-nya. Nomor 3-nya hilang. Tadi kan harusnya ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Hilang semua. Hilang semua. Jadi 0. Ya, jadi 0. Oke. Jadi kelihatan juga dari angka-angka di sini. Ya, ini pakai ORCAD PSpice saya dan ini pakai 60 Hz. Jadi 60 kali 3 180 ini yang nomor 3. Kelihatan komponennya tuh 0 tuh. Bukan ini, sorry. Masih ada sedikit sih, nggak 0-0 banget ya. Ya. Sisa sedikit lah. Ya, nomor berapa satu lagi? 3 terus 9 ya. Nah tuh, sedikit tegangan ini dibandingkan yang ini kan yang bagian pertama 185 ya. 2,67 ya sangat insignifikan ya. Jadi masih ada sedikit saja di situ. Masih ada sedikit aja. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Yang bertanya, Prof. Ya. Itu tuh cuma bisa alfanya cuma bisa ngilangin seandainya 1 aja apa bisa 2 gitu, seandainya 3 sama 5 gitu, apa hanya salah 1 aja? Sayangnya cuma 1 aja. Kalau mau 2 dan seterusnya itu harus pakai namanya multi level. Ya tadi kan saya sudah sebut ada berapa variasi dari square wave ya. Ada yang bentuknya seperti ini ya kan. Nah, ini yang simple ya, simple square wave atau basic square wave. Sekarang kita sudah belajar yang modified ya kan. Modified itu yang seperti ini tadi barusan aja kita kupas ya. Nah, ini cuma hanya 1 aja nih bisanya nih. Kalau mau yang lebih dari 1 alfa, alfa 1 dan alfa 2 misalnya, itu harus pakai namanya multi level. Bentuknya tuh ya salah satunya seperti ini. Gitu. Contohnya lah ya. Harus seperti itu. Nah, ini tentunya akan memerlukan tambahan saklar. Tambahan saklar dan tambahan sinyal pulsanya tadi. Jadi seperti itu. Nah, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Bro. Terima kasih, Bro. Ya.
Untuk mata kuliah sekarang ini kita tidak akan mengcover multi level ya, karena ini lebih advance ini. Ya. Jadi cukup sampai sini aja nih, sampai modified aja untuk mata kuliah yang sekarang ini. Ya, ya. PWM ya yang akan kita bahas sekarang, singkatan dari pulse width modulation. Ya, pulse width modulation. Nah, PWM ini provides a way to push the undesired frequency components of the output voltage away from its fundamental component. Jadi intinya seperti ini. Salah satu sisi negatif yang kekurangan yang sangat signifikan dari square wave tadi kita sudah lihat. Ya. Kekurangannya adalah pada saat kita melihat dari ini kan time domain ya. Dari sisi time seperti ini, dari sisi frekuensi domain, ya n sama dengan 1, ya ini yang kita pengen ya, 50 Hz lah ya. Sisi paling jeleknya adalah, salah satu sisi yang sangat jelek adalah noise-nya itu sangat dekat. Ya, tadi saya sudah bahas ya, n sama dengan 3, setelah dari n sama dengan 1 adalah n sama dengan 3. N sama dengan 5. Ya, kalau dari 50 Hz ya berarti 150 Hz, kemudian 250 Hz ya. Jadi relatif sangat dekat nih jaraknya nih. Sangat-sangat dekat. Dan tadi implikasinya apa? Filternya susah. Sekarang ada nggak cara supaya noise-nya ini sangat jauh dari fundamentalnya? Seperti ini nih. Konsepnya seperti ini. Bisa nggak kita bikin bentuk gelombang di mana setelah N sama dengan 1, taruhlah 50 Hz di sini, maka noise-nya, Fourier harmonics-nya itu jauh di sinilah, jauh banget ya. Jauh pokoknya. Jauh dari 50 Hz. Ya. R. Ya. Kenapa ini bagus? Karena kalau dia jauh, harmoniksnya jauh, ya, kan sangat mudah kita memilih low pass filter. Low pass filter ya kita lihat tuh seperti itu. Roll off-nya sangat rendah ya. Kalau ini kan roll off-nya harus tinggi tuh. Nanti expensive low pass filter. Kalau ini simple ya, and cheap low pass filter gitu. Ya. Jadi lebih mudah mengfilter harmonisanya. Nanti kalau sudah mudah difilter, maka hasilnya gelombangnya akan lebih sinusoidal, akan lebih mengikuti sinusoidal. Nah, seperti itu. Aduh, ya. Pokoknya intinya lebih mendekati sinusoidal. Kalau yang square wave ini susah ntar. Kalau mau difilter ntar susah dia. Mau difilter ntar hasilnya susah untuk mendekati sinusoidal. Nanti bentuknya seperti ini bentuknya. Seperti itu. Ya. Sangat susah difilter untuk menghasilkan sinusoidal. Sementara kalau harmonisanya sangat jauh, akan sangat mudah mendapatkan bentuk gelombang yang mendekati sinusoidal. Gitu ya. Jadi secara konsep seperti itu PWM. Ya. PWM ini adalah metode di mana lokasi dari harmonisa itu bisa didorong jauh dari lokasi fundamental, dari lokasi frekuensi yang kita inginkan. Ya, seperti itu. Ya, tadi saya sudah sedikit bahas tentang kenapa diperlukan PWM, ya, karena PWM ini inverter yang tipenya PWM bisa mendorong lokasi harmonisa jauh di atas frekuensi fundamental atau frekuensi yang kita inginkan, gitu ya. Jadi itu secara konsep itu yang kita dapatkan dari PWM. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa mendapatkan inverter yang dapat mendorong lokasi harmonisa itu jauh di atas 50 Hz.
Nah, itu caranya nanti saya akan coba kupas. Untuk rangkaiannya bagaimana? Apakah rangkaiannya berbeda dengan rangkaian yang kita tadi lihat untuk square wave? Tuh ya. Tuh, jadi ada dua hal yang kita ingin kupas, satu rangkaian dan satu lagi bagaimana caranya bisa menghasilkan gelombang yang bisa mendorong harmonisa jauh di atas fundamental. Nah, untuk rangkaian, ya, untuk bentuk rangkaiannya, PWM ini tidak berbeda dengan square wave, jadi sama dengan rangkaian yang kita sudah lihat sebelumnya, seperti ini. Rangkaiannya sama nih, nggak berubah. Mau pakai full bridge bisa, pakai half bridge juga bisa. Nah, cuman kebanyakan sekarang pakainya full bridge. Ya, karena kalau pakai half bridge ya itu tadi ada kapasitornya kan. Kapasitor ini kan nggak bagus lah ya, nanti gelombangnya nggak begitu flat atasnya. Jadi agak penurunan tegangan lah. Jadi kurang bagus. Bagian saklar sekarang sudah lebih murah, jadi pada umumnya sekarang untuk inverter menggunakan full bridge ya seperti ini. Jadi mau dia square wave, modified square wave, ya atau PWM inverter, ini sama rangkaian yang nggak berbeda. Yang berbedanya apanya dong? Yang berbeda adalah sama ketika kita tadi membahas yang square wave yang simple sama square wave yang modified, rangkaiannya sama, yang berbeda apanya? Yang berbeda adalah jumlah signal pulsanya. Kalau untuk yang simple tadi kan cuma 2 ya gelombang pulsanya. Satu untuk S1 dan S2, satu lagi untuk S3 dan S4. Betul kan? Nah, sementara untuk yang modified square wave, itu diperlukan 4 gelombang pulsa. Satu untuk S1. Untuk setiap pulsa ya, untuk setiap saklar ya. Jadi satu pulsa untuk setiap saklar, makanya ada 4. Nah, PWM juga sama. Ya, rangkaiannya sama, tapi yang berbeda adalah gelombang pulsanya. Ya, gelombang pulsanya. Nah, tadi juga kita sudah lihat, kalau untuk gelombang simplified atau simple square wave, mana tadi gambarnya? Sekarang saya cari gambarnya. Untuk yang simple square wave, nah ini dia. Simple square wave maupun, saya hapus dulu, maupun yang modified square wave, ya, yang kita lihat adalah walaupun jumlahnya berbeda, ya, nah, ini saya hapus dulu deh supaya bersih. Namun kalau kita lihat duty cycle-nya selalu 50%. Dia tetap duty cycle-nya. Ya. Kalau gelombang yang square wave biasa kan cuma ada 2 pulsanya kan, yang seperti ini. Tadi saya sudah gambar ya berapa kali, dan seperti ini gitu kan. Ini 50%, duty cycle-nya sama 50% juga. Ya, untuk S1, S2, untuk S3, S4. Ya. Ini T dibagi 2, ini T gitu kan. Sama juga dengan yang modified, ini 50% juga nih. Jadi duty cycle-nya konstan. Konstan dia. Mau dia square wave yang simple maupun yang modified, selalu duty cycle-nya konstan. Nah, bedanya kalau PWM, dia tidak konstan. Pulse width-nya tidak konstan. Lebar pulsanya ya, kalau bahasa Indonesia mungkin lebar pulsanya. Lebar pulsanya dia tidak konstan kalau untuk PWM. Sementara untuk square wave selalu 50% dari periode. Itu yang membedakan antara gelombang sinyal pulsa antara square wave dengan PWM ya. Seperti itu. Nah, sekali lagi secara secara umum seperti itu perbedaan antara square wave dan PWM ya. Jadi sudah tahu sekarang kan rangkaiannya sama tapi pulsanya berbeda ya, sinyal pulsanya berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya. Pertanyaan tentang rangkaian sudah terjawab, nggak ada beda. Sekarang pertanyaan tentang sinyal pulsanya ya. Sudah tahu perbedaannya. Kalau square wave selalu konstan, kalau PWM akan berubah-ubah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya menghasilkan sinyal pulsa yang lebar pulsanya selalu berubah? Kan?
Nah ini caranya seperti ini. Caranya adalah dengan menggunakan dua sinyal kontrol ya. Jadi yang pertama disebut sebagai control signal. Jadi diperlukan dua sinyal di dalam controller. Tadi kan saya gambar di awal-awal saya gambar seperti ini kan. Ingat kan? Ini inverter, ini controllernya. Oke. Untuk PWM di dalam controllernya ini ada dua sinyal pengendali. Yang pertama adalah yang disebut reference signal, also called modulating signal atau control signal. Reference signal ini ada dua nama lainnya, modulating atau control. Itu tugasnya adalah untuk memodulasi duty cycle-nya, yang lebar pulsanya, yang supaya bisa berubah-ubah. Ya. Nah, ini biasanya untuk control signal, untuk reference signal ini bentuknya adalah sinusoidal. Ya, jadi bentuknya dia sinusoidal. Jadi bayangin ada gelombang sinusoidal di dalam controller ini. Di dalam controller ini ada gelombang sinusoidal. Itu nomor satu. Nomor dua yang diperlukan adalah carrier signal. Carrier signal ini bentuknya adalah triangular wave. Ya, seperti ini. Jadi di dalam controller ini itu juga ada gelombang triangular wave. Ya. Nanti kita lihat bahwa ternyata untuk menghasilkan lebar pulsa yang berbeda-beda, yang kita jalankan adalah membandingkan antara kedua sinyal tersebut. Ya, membandingkan antara sinusoidal dengan sinyal segitiga. Kita bandingkan tuh. Nanti kita kupas lagi, mungkin hari Kamis ya. Seperti itu. Oke. Jadi yang saat ini perlu diketahui adalah dalam PWM, di dalam controller PWM itu ada dua sinyal pengendali. Satu adalah reference yang bentuknya sinusoidal, satunya adalah triangular atau carrier signal yang bentuknya adalah segitiga. Ya, seperti ini. Nah, satu lagi yang ingin saya sebut adalah untuk yang reference signal yang sinusoidal ini, frekuensi yang kita pakai di sini, frekuensi dari sinyal dari sinusoidal yang kita pakai di dalam controller ini, nanti ini akan yang mengendalikan frekuensi di luaran, ya, yang fundamentalnya, yang tadi ingat kan N sama dengan 1. Jadi harmonisa nomor 1 atau fundamental komponen dari tegangan luaran itu tergantung dari frekuensi dari sinusoidal signal ini. Sementara yang carrier signal yang segitiga ini akan mengendalikan yang namanya switching frequency dari inverter. Jadi kalau misalnya beli inverter nih ya, beli inverter dan dikasih tahu di situ bahwa switching frequency dari inverter tersebut adalah 10 kHz. Itu artinya di dalam kotak controllernya ini gelombang segitiganya itu 10 kHz. Dia yang menentukan switching frequency dari inverter. Ya, paham ya? Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya di sini. Ada yang bertanya. Kan di output kita pengennya sinusoidal kan? Di output kita pengennya sinusoidal. Nah, tapi di dalam controllernya sudah ada sinusoidal. Kenapa nggak pakai aja langsung di output gitu kan? Nah, gimana tuh? Ada yang bisa jawab nggak? Kan kita sudah ada gelombang sinyal sinusoidal di dalam controller. Kenapa nggak kita pakai aja langsung untuk gelombang di luaran? Ada yang bisa Kecil jawab? nggak sih, Bro? Ya, betul, kecil, bagus. Jadi seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa yang namanya inverter ini adalah bagian dari rangkaian yang memfasilitasi daya. Sementara controller ini sama sekali tidak memfasilitasi daya dia. Dia tidak memproses daya, dia hanya memproses tegangan. Karena hanya untuk pengendali kan. Artinya, sinusoidal walaupun kita sudah ada di dalam controller, ini tidak bisa membawa daya. Artinya, sinusoidal yang kita dapatkan di controller ini dihasilkan dari rangkaian analog yang elektronika yang kecil, sinyal kecil.
osilator gitulah ya, dari osilator. Ya, jadi hasil sinusoidal yang kita dapatkan di bagian controller nggak bisa membawa arus, nggak bisa, karena dia berasal dari rangkaian elektronika yang dayanya sangat kecil. Sementara yang di sini ini sinusoidalnya bisa membawa daya yang tinggi, bisa sampai kilowatt, 100 kilowatt bisa, gitu. Jadi nggak ada osilator di sini. Di sini switch, di sini saklar elektronik, nggak ada osilator di sini, gitu ya. Gitu. Jadi bagus pertanyaannya tadi sudah dijawab bahwa ya memang ada sinusoidal dalam controller, cuman dia bentuknya sinyal kecil, sinyal pengendali saja gitu. Oke. Jadi yang perlu dipahami adalah di dalam controller ini ada dua sinyal, yaitu sinusoidal dan triangular. Nah, dua lagi sebelum kita tutup mata kuliah hari ini. Nanti pada saat pengoperasian inverter, kita harus mengenal dua istilah lagi nih, istilah baru. Ya. Yang pertama namanya frequency modulation atau modulasi frekuensi, singkatannya MF. Definisinya secara matematik adalah MF ini, modulasi frekuensi adalah rasio dari F carrier ke F control. Ya. Jadi kita sudah belajar carrier itu adalah segitiga. Carrier ini adalah frekuensi dari gelombang segitiga dibandingkan dengan frekuensi dari gelombang sinyal yang sinusoidal. Ya, jadi Fs dibagi F1. Ya, yaitu rasio dari frekuensi dari gelombang segitiga dibanding ke frekuensi dari gelombang sinyal sinusoidalnya. Nah, itu namanya modulation frequency. Nah, nanti kita hari Kamis kita akan lihat ternyata lokasi harmonisa dari PWM itu tergantung pada modulasi frekuensi ini. Ya. Ini nanti kita lihat. Jadi angka ini akan mempengaruhi lokasi harmonisa pada luaran dari PWM inverter. Satu lagi adalah modulasi amplitude. Tadi kan modulasi frekuensi, sekarang modulasi amplitudo ya. Singkatannya MA. Ya, MA adalah rasio dari besaran puncak dari sinyal sinusoidal dengan atau dibanding dengan titik puncak, besaran puncak dari triangular wave. Ya. Jadi kan ada dua, tadi kan saya bilang sinusoidal sama triangular wave. Ya. Nah ini besarannya nih, puncaknya nih Nah, kalau kita bandingkan, kita kasih rasio, ya puncak dari sinusoidal dibagi puncak dari triangular wave, itu yang akan menjadi namanya MA atau modulasi amplitudo. Nah, nanti kita belajar ternyata MA ini yang nanti akan mempengaruhi RMS dari tegangan luaran. Jadi tegangan luaran itu RMS-nya bisa kita ubah-ubah dengan mengubah rasio MA ini. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Mungkin itu saja dulu untuk hari ini.